Sebagaimana Tuhan, pujian kami, Ku ingin selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan, tinggal di dalam Engkau selamanya. Tuhan, biarlah Tuhan, setiap kata dan kalimat dan pujian penyembahan kami yang keluar dalam hati kami Tuhan, Engkau Roh Kudus yang memampukan dan mengerjakannya, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang hari demi hari semakin menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya pujian penyembahan kami Engkau menikmatinya ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau Tuhan meneguhkan setiap langkah kami dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pakai hamba Tuhan, biar setiap perkataan kalimat yang boleh keluar berasal daripada Tuhan dengan bahasa yang mudah dimengerti, kami semua diberkati oleh karena firman-Mu yang hidup, yang menguatkan kami dan memberkati kami. Datanglah kerajaan-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami telinga seorang murid dan hati kami menjadi hati yang subur, dan benih firman Tuhan berakar kuat, bertumbuh subur, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Berikan dulu tepuk tangannya kepada Kristus Yesus Tuhan yang layak terima segala pujian dan penyembahan kita. Terima kasih, saya suka sama lagu ini. Saya percaya saudara-saudara menyukai lagu ini. Aku ingin selalu bersekutu denganmu. Dan saya percaya Tuhan mendengarkannya dan Tuhan memampukannya kita selalu bersekutu dengan Dia. Katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa, haleluya. Ya, hari ini kita temanya adalah yaitu infinite potential. Katakan infinite potential. Ya. Berarti infinite potential. Sebentar lagi kita akan masuk kepada tahun yang baru, ya kan? Sebentar lagi setiap kita merayakan momen di mana Yesus lahir bagi saudara dan saya, bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan berarti Tuhan mau berbicara bagi setiap kita bahwa ayo mari kita sama-sama pergunakan potensi yang tak terbatas itu yang ada dalam kehidupan kita. Infinite potential, potensi tak terbatas dalam Kristus. Amin. Oke. Nah, mari kita buka firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 13 sampai dengan 40. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita semua sama-sama membacanya, dan sekali lagi saya menjemput Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri dan kita membaca bersama-sama daripada Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Oke. Terima kasih. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil.
aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Silakan kembali duduk saudaraku di dalam Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Perikop daripada firman Tuhan yang kita baca. Infinite potensial, potensi tak terbatas dalam Kristus. Mungkin saudara selama ini kira-kira sekilas aja gitu ya. Saudara, apakah talenta dan karunia itu sama? Sering kan kita dengar ya, talenta, karunia. Nah bagi yang mungkin anak-anak muda supaya mengerti apa itu talenta. Jadi talenta itu adalah bakat alami ya. Kemampuan yang dimiliki sejak lahir gitu. Talenta misalnya anak-anak muda di sini senang menyanyi, oh dia talentanya menyanyi gitu kan ya. Dia talentanya dia ahli dalam matematika gitu kan ya. Nah, kalau karunia itu adalah anugerah supernatural yang diberikan oleh Yesus melalui Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya untuk tujuan pembangunan gereja dan pastinya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, setiap kita dikatakan diciptakan Tuhan dengan potensi ilahi di dalam diri kita. Saya ulangi sekali lagi, setiap kita, saudara dan saya diciptakan Tuhan dengan potensi ilahi di dalam diri kita. Saya mau mengajak saudara dan saya, kita sama-sama mengganti kata kita ini dengan kata saya. Sehingga saudara pas kembali kembali ke rumah, saudara ingat, oh ya, dalam hidup saya firman Tuhan, Yesus berbicara kepada saya bahwa saya punya potensi ilahi. Amin. Anak-anak muda, pegang ini bahwa saudara dan saya itu punya potensi ilahi. Potensi yang sangat besar. Potensi yang sebenarnya lebih daripada yang saudara dan saya pikirkan. Sama-sama kita baca ya. Setiap saya, katakan saya diciptakan Tuhan dengan potensi ilahi di dalam diri saya. Sama-sama yuk. 3, 2, 1. Saya diciptakan Tuhan dengan potensi ilahi di dalam diri saya. Jadi ada potensi ilahi dalam hidupmu. Jangan melihat dengan keberadaan yang sekarang ini. Tapi lihatlah betapa besarnya kuasa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Karena tidak ada seorang pun yang diciptakan tanpa maksud. Amin. Tuhan menanamkan benih kemampuan, karunia, dan kesempatan agar kita bisa menghasilkan sesuatu bagi kemuliaannya. Amin. Jadi Tuhan kita itu menanamkan benih kemampuan di luar daripada yang saudara berpikir, wah saya hanya punya kapasitas sebesar 1/4 aja. Tapi ternyata Tuhan memberikan kapasitas lebih daripada 1/4, bahkan unlimited. Amin. Tuhan menanamkan benih kemampuan dan karunia. Karunia itu yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya kepada Yesus untuk tujuan pembangunan gereja bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kesempatan agar kita bisa menghasilkan sesuatu bagi kemuliaannya. Siapa yang percaya bahwa kita bisa melayani Tuhan itu adalah sebuah anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan, ya kan? Karena di luar sana masih banyak orang yang lebih memilih, ya saya jadi jemaat saja. Benar nggak?
Tapi kalau kita bisa melayani Tuhan dan kita buka hati, itu adalah sebuah anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan. Bagi saya, melayani itu adalah sebagai suatu kehormatan, lebih hormat dari pekerjaan sekuler menurut saya. Karena tidak semua orang melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Nah, oleh karena itu, sering kali kita pun merasa terbatas sebenarnya. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu, aduh aku nggak bisa, ya kan? Saya merasa nggak mampu gitu kan ya. Aku tidak sepintar dia, aku tidak punya banyak kesempatan. Padahal apa yang dikatakan, yang Tuhan lihat bukan seberapa besar talenta yang kita punya, tetapi seberapa setia kita mengembangkannya. Amin. Siapa di sini yang mau mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya? Saya mau, saudaraku, dan pada saat Tuhan mengembangkannya itu, dan kita pun harusnya bekerja sama dengan dia. Amin. Terkadang ada harga yang harus dibayar, terkadang situasi yang mungkin diizinkan seperti keadaan tidak enak, seperti diproses, dimurnikan, tapi itu semuanya Tuhan mau bentuk setiap kita anak-anaknya untuk mengembangkan potensi yang besar yang nyata dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Tuhan itu tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang bersedia dipakainya. Apakah di sini ada yang sempurna? Ada? Nggak ada. Tidak ada manusia yang sempurna, saudaraku. Jadi kalau saudara melihat misalnya pasangan saudara, atau orang tua saudara, atau anak-anak saudara, atau pemimpin saudara, atau gembala saudara, dan saudara melihat ada kekurangannya, karena memang nggak ada yang sempurna. Ya kan? Tetapi disinilah kita sebagai satu tubuh Kristus, kita saling melengkapi, kita saling bekerja sama, saling berkinerja dengan baik, saling menguatkan, seperti ada tangan, ada kaki, ada mulut, semuanya saling berkesinambungan, saudaraku. Karena tidak ada yang sempurna. Tuhan tidak mencari yang sempurna. Jadi saudara jangan bilang saya terbatas, karena Tuhan memang mau memakai yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Amin. Sehingga kita dapat melihat di mana mungkin beberapa bulan lalu, waktu-waktu yang sudah berlalu banyak hal-hal yang mungkin ketinggalan, tapi masih ada waktu untuk kita melakukan maksimal menuju kepada akhir tahun 2025 ini. Sehingga dengan perspektif yang baru, dengan pandangan yang baru, dengan pengurapan yang baru, dengan bejana yang baru, kita boleh memberikan yang terbaik kepada Kristus. Amin. Nah, di sini dikatakan apa yang perlu kita ketahui tentang infinite potential. Amin. Kita sama-sama belajar, dan saya berdoa firman Tuhan, kebenaran Tuhan memberkati setiap kita, dan setiap benih firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini berakar kuat, bertumbuh subur, dan berbuah lebat bagi setiap kita. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama dikatakan di sini adalah Tuhan menanamkan benih potensi pada setiap orang. Tuhan menanamkan benih potensi pada setiap orang. Dalam Matius 25 ayat 15 berkata, yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. 5, 2, 1. Tidak usah dijawab, kira-kira dari 3 ini saudara mau yang mana? 5, 2, saya rasa nggak ada yang mau 1 ya. 5, 2, amin. Jawab dalam hati ya. Dan Tuhan akan menambahkan bagi setiap kita. Katakan amin. Nah, setiap orang memiliki bagian dan kapasitas unik. Tuhan tidak membandingkan kita dengan orang lain, tapi memberi potensi sesuai rancangannya. Jadi kita nggak bisa meniru gaya orang lain dalam melayani. Saya nggak bisa meniru gaya orang hamba Tuhan yang lain, pendeta yang lain dalam berkhotbah. Masing-masing kita punya ciri khas, keunikan masing-masing. Saya nggak bisa meniru pada saat saya memimpin pujian dengan gaya seseorang yang saya kagumi. Setiap orang punya pribadi masing-masing, keunikan masing-masing. Amin. Dan Tuhan mau kapasitas yang unik itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita persembahkan yang terbaik, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Nah, yang penting bukan berapa banyak yang kita punya, tapi apa yang kita lakukan dengan apa yang sudah kita punya. Jadi yang penting adalah bukan berapa banyak yang kita punya,
tetapi apa yang kita lakukan dengan apa yang sudah kita punya. Jadi apa yang kita punya ini apa yang kita lakukan, gitu kan ya. Artinya pada saat sebagai seorang worship leader kita dipercayakan, berarti Tuhan mempercayakan kita sebuah anugerah untuk melayani Dia. Nah, kita mengembangkannya ya dengan kita memiliki mesbah-mesbah kita di tempat kita pribadi, gitu kan ya. Dan kemudian kita mendengarkan lagu-lagu, artinya kita mengembangkannya. Kita bukan hanya sekedar sebagai seorang penyanyi, tapi kita adalah seorang penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah, di sini dikatakan lagi, ada sebuah quote dari Rick Warren yang mengatakan gini, Tuhan tidak menciptakan kamu tanpa tujuan dan Dia tidak memberimu talenta hanya untuk disimpan. Dia ingin kamu menggunakannya untuk kemuliaannya. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan itu nggak menciptakan saudara dan saya tanpa tujuan. Amin. Dia tidak memberimu talenta hanya untuk disimpan, Dia ingin kamu menggunakannya untuk kemuliaannya. Mari kita buka Efesus 2 ayat 10, apa yang dikatakan oleh Efesus 2 ayat 10. Saya diberkati Tuhan dengan firman Tuhan Efesus 2 ayat 10 ini. Kita baca bersama-sama saudaraku di dalam Tuhan, apa yang dikatakan? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara pasti sudah sering mendengarkan firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah. Saudara di sini pakai gadget apa? Ya zaman sekarang mungkin ada sebuah merek tertentu yang kayaknya bergengsi banget ya kalau pakai itu, benar gak sih? Nah kita ini lebih bergengsi dari apapun karena kita ini buatan Allah, saudaraku. Saudara dan saya adalah buatan Allah. Nah, kita ini buatan Allah, dalam bahasa Yunaninya saudaraku dikatakan di sini adalah poema, katakan poema. Artinya karya seni. Saudara dan saya dalam masterpiece, karya yang dibuat dengan tujuan dan desain. Jadi katakan saya ini buatan Allah. Jadi pada saat saudara mengatakan saya ini adalah buatan Allah, saudara adalah karya seninya Tuhan. Saudara dan saya adalah masterpiece-nya Tuhan. Karya yang dibuat dengan tujuan dan desain. Amin. Saya dan saudara adalah karya seni Allah, bukan produk kebetulan. Saudara dan saya bukan produk kebetulan. Mungkin saudara berkata, mungkin begini. Iya, saya enggak berencana punya anak. Pernah enggak dengar gitu? Dalam sebuah keluarga, ini kebetulan aja bisa punya anak, gitu kan ya. Mungkin suami istri ini udah sepakat cukup, mungkin udah cukup 3. Kemudian Tuhan kasih 4. Jadi saudara dan saya harus bertobat akan hal itu. Karena enggak ada yang terjadi karena kebetulan, bukan produk kebetulan. Karena tadi dikatakan, saudara dan saya adalah masterpiece karya seninya Tuhan. Jadi saudara dan saya yang pernah mengatakan seperti itu, bertobat dan mari kita bawa kepada Tuhan. Mungkin kita pernah ngomong gitu sama anak kita, atau mungkin kita pernah ngomong gitu sama orang lain gitu kan ya. Ya ini kebetulan, ini nggak tahu ya, tapi percayalah. Kalau sesuatu yang dikatakan kebetulan dan Tuhan bekerja di dalamnya, pasti Tuhan punya rencana yang dahsyat di dalamnya. Amin. Karena apa dikatakan? Saudara dan saya adalah karya seni daripada Tuhan. Masterpiece-nya Tuhan yang tak ternilai. Karena saya ini buatan Allah. Bayangkan masterpiece. Tangan Tuhan membentuk saudara dan saya. Sesuatu yang bagi manusia, bagi dunia, kayaknya gak mungkin lagi. Tapi bagi Tuhan itu ada. Berarti ada maksud rencana Tuhan yang besar di dalamnya. Amin. Amin. Dan di sini dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Apa yang dikatakan dalam diciptakan dalam Kristus Yesus dalam bahasa Yunaninya, yaitu tentes, yang artinya diciptakan, saudaraku, dibentuk, dibuat menjadi sesuatu yang baru, yang mengartikan yaitu sebuah menunjukkan kepada kelahiran baru dan identitas baru kita dalam Kristus. Jadi yang lama sudah berlalu, makanya Alkitab mengatakan yang baru sesungguhnya yang sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi apapun kata orang tentang si A,
ingatlah dia adalah ciptaan baru pada saat dia terima Yesus. Dan saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, saudara harus mengabarkan kabar baik ini apabila saudara bertemu dengan orang-orang yang merasa hidupnya nggak layak, yang merasa hidupnya penuh dengan dosa, yang merasa hidupnya penuh dengan kegagalan. Kasih kabar baik ini bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apapun itu, kesalahan apapun itu, dosa apapun itu, kelemahan apapun itu, semuanya pada saat kita berterima Yesus, semua sudah berlalu. Yang ada sesungguhnya identitas yang baru dalam Kristus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Nah, di sini dikatakan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu protoimasen. Apa itu protoimasen? Yaitu menyiapkan sebelumnya, ditentukan sebelumnya, sudah disediakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Tuhan itu sudah menyiapkan saudara dan saya sebelum saudara sampai pada waktu itu. Jadi saudara sebelum lahir pun Tuhan sudah menciptakan, sudah menyediakan sesuatu yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Ini juga menguatkan bagi saya bahwa Tuhan pun sudah menyediakan yang terbaik buat keluarga kita. Amin. Tuhan pun sudah menyediakan yang terbaik buat anak-anak kita. Amin. Karena apa yang dikatakan? Untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan Allah menyiapkannya. Tuhan menyiapkannya. Orang percaya tidak hidup tersesat, saudaraku. Tetapi memang dalam perjalanannya, bagi kita adalah tantangannya terkadang kita menggunakan logika kita. Kita hitung-hitungan. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita pada hari ini untuk kita belajar, untuk kita hidup dalam ketaatan. Katakan amin. Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi sebelumnya Tuhan sudah siapkan. Sebelumnya Tuhan sudah sediakan. Ini juga yang menguatkan bagi saya. Jadi beberapa waktu yang lalu, seperti saudara mungkin beberapa di sini tahu gitu kan ya, saya masuk rumah sakit gitu kan ya. Oh, orang bilang ya biasanya kalau orang sakit itu kan karena pikiran. Tapi dari situ Tuhan mengajarkan saya untuk menyerahkan semua kekhawatiran saya. Pikiran saya jangan banyak berpikir ya. Nggak mungkin manusia tidak berpikir ya. Tapi bagaimana saya menguasai pikiran saya. Bagaimana saya menaklukkan semua ketakutan, kekhawatiran, dan semua kalkulasi saya kepada kalkulasi hitungan Tuhan. Amin. Artinya kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja di dalamnya. Karena apa? Karena Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan baik. Mungkin saudara mencari-cari apa pekerjaan baik yang saya lakukan ya. Apa yang harus saya lakukan ya. Sebenarnya Tuhan itu sudah sediakan loh. Bagi setiap kita pekerjaan baik. Namun maukah kita berjalan dalam ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Katakan amin. Ya kan? Jadi Tuhan itu sudah sediakan, tapi bagaimana kita berdoa biar kita dapat melihat mata rohani kita terbuka dan kita mengerti ada suatu hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Amin saudaraku. Nah, pekerjaan baik itu kita lakukan bukan untuk kita diselamatkan. Beda dengan dunia, katakan, diukur, ditimbang, mana yang baik, mana lebih banyak. Kita tidak melakukan pekerjaan baik untuk diselamatkan. Kita sudah diselamatkan pada saat kita terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Kita diselamatkan. Amin. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku, maka kita diselamatkan. Tetapi sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan, kita melakukan pekerjaan baik. Dan ketahuilah saudaraku, Tuhan sudah sediakan itu sebenarnya. Kita nggak perlu mencari-cari. Jadi jangan berkata, aduh saya ini tersesat. Enggak. Tuhan sudah sediakan, tapi maukah kita melakukannya? Saya berdoa untuk setiap kita semakin jeli dan peka, sehingga kita dapat menangkap apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan pekerjaan baik itu. Amin. Dan di sini katakan, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Supaya kita hidup di dalamnya dikatakan di sini adalah peripatesomen gitu ya, bahasanya ya saudaraku ya. Lidahnya sudah lama karena tamat kuliahnya udah lama, jadi agak-agak sulit untuk mengucapkan bahasa Yunaninya ya. Beberapa tahun ya saya tamat ya. Saya masuk kuliah tahun 2000, jadi saudara sudah bayangkan sudah sangat-sangat lama tamatnya, jadi agak-agak indah diucapkannya. Nah, supaya kita hidup di dalamnya itu berjalan.
Hidup setiap hari menjadi gaya hidup, bukan sekali-kali. Jadi supaya kita hidup di dalamnya, artinya menjadi gaya hidup saudara dan saya. Amin. Bukan sekali-sekali. Sebentar melakukan pekerjaan baik, sebentar melakukan pekerjaan dunia. Bukan saudara tidak boleh bekerja, enggak. Ya kan? Tapi bagaimana itu menjadi gaya hidup bagi setiap kita. Anak-anak Tuhan di sini, adik-adik yang masih muda, engkau pun bisa melakukan seperti itu, tidak harus nanti sampai sampai usia 30-an, enggak. Mulai dari masa mudamu, engkau memiliki takut akan Tuhan seperti apa? Maka Tuhan akan membawa hidupmu dan mempromosikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup anak-anak muda di sini. Katakan amin. Jadi, baiklah itu menjadi doa bagi setiap kita, bagaimana setiap hari menjadi gaya hidup kita, bukan sekali-kali. Saudara, maukah menyambut firman Tuhan ini dengan mengatakan, Tuhan, aku mau supaya aku hidup di dalamnya, menjadi gaya hidup. Saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat, biar Tuhan memegang dan meteraikannya untuk kita hidup di dalamnya. Amin. Dan saya juga berdoa yang tangannya tidak terangkat, Tuhan juga pegang supaya hidup di dalamnya. Supaya apa yang dikatakan? Menyadari bahwa saudara dan saya itu buatan Allah. Masterpiece-nya Tuhan, karya seninya Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Sesuatu yang artinya Tuhan mau saudara mengerti identitas baru yang Tuhan telah berikan dalam hidup saudara dan saya. Apapun kata orang tentang saudara, atau mungkin di sini pernah dibully, tapi ketahuilah, bully itu tidak berkuasa untuk menekan hidup saudara dan saya. Tapi identitas baru di dalam Kristus itu akan menghidupkan, dan potensi yang tak terbatas dalam Kristus Yesus akan membawa saudara semakin naik, saudara dan saya. Amin. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus pun memakai kata Yunani itu poema yang tadi saya bilang, karya seni masterpiece itu adalah supaya saudara dan saya bangkit. Menyadari dengan penuh bahwa identitas baru yang ada dalam hidup saudara dan saya jangan pernah sia-siakan. Amin. Pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saudara dipercaya untuk melayani Tuhan, anak-anak muda di sini, bahkan kita orang dewasa, mari sambut dan lakukan itu yang terbaik. Amin. Dengan kita membangun dalam mesbah-mesbah kita pribadi dan bersama-sama kita tahu ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan seorang petani menanam biji-biji kecil di tanah. Sekilas biji itu tidak berarti apa-apa saudaraku. Tapi ketika dirawat, disiram dan dibiarkan tumbuh, ia bisa menjadi pohon besar yang memberi buah dan tempat berteduh bagi banyak orang. Demikian juga potensi yang Tuhan tanam di dalam setiap kita, mungkin terlihat kecil, tapi punya dampak besar yang juga akan dikembangkan. Jadi, jangan remehkan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya, entah itu kemampuan berbicara, menulis, melayani, menolong, atau sekedar mendengarkan orang lain. Itu semua bisa menjadi saluran berkat jika digunakan dengan iman. Saya mau menanya kepada anak-anak muda di sini, tidak usah dijawab karena kita lagi beribadah. Kira-kira ada nggak merasa, kok banyak banget ya teman-teman yang curhat sama saya? Ada nggak gitu? Kok banyak banget ya teman-teman yang sharing sama saya? Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Saudara tinggal berdoa, Tuhan maunya apa ya? Kok saya sering banget mendengar, dan saudara diberikan kekuatan, kemampuan untuk mendengarnya. Iya kan? Anak-anak muda, siapa yang punya seperti itu? Nah, Tuhan mau pakai itu. Untuk secara spesifik berdoalah biar itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya kan? Jadi apapun itu Tuhan mau, hidup saudara dan saya menjadi berkat. Karena ingatlah, peganglah ini, karena saudara dan saya adalah buatan Allah, masterpiece-nya Tuhan yang diciptakan dalam Kristus Yesus, dalam identitas yang baru yang ada dalam hidup saudara untuk melakukan pekerjaan baik. Bahkan pekerjaan baik itu pun Tuhan sudah sediakan. Tinggal bagaimana kita berjalan dalam ketaatan. Kadang mungkin untuk menjadi taat itu awal mulanya sulit. Tapi percayalah, apabila terus berjalan, itu menjadi sebuah gaya hidup dalam kehidupan kita. Yang kayaknya sulit, seperti yang sering sekali dikumandangkan oleh Pastor Ari. Kalau nggak baca Alkitab, sepertinya ada sesuatu yang kurang. Benar nggak? Jadi kalau itu menjadi sebuah gaya hidup dalam hidup kita, maka kalau kita nggak baca Alkitab, ada yang kurang. Benar nggak? Amin saudaraku. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan yang kedua adalah, tadi pertama adalah Tuhan menanamkan benih potensi pada setiap orang. Kedua, potensi akan berkembang ketika dipersembahkan bagi Tuhan. Katakan, potensi akan berkembang ketika dipersembahkan bagi Tuhan. Tadi ada satu, dia merasa dia simpan aja, takut hilang, takut rusak, takutlah dan semuanya. Tapi
pada saat kita membawa itu kepada Tuhan, potensi itu akan berkembang ketika dipersembahkan bagi Tuhan. Matius 25 ayat 16-7, segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Amin. Potensi tidak akan bertumbuh kalau disimpan, ia akan berkembang ketika digunakan dan dipersembahkan untuk Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita membawa itu kepada Tuhan, dia akan berkembang dan berkembang. Walaupun saya percaya bahwa setiap kita nggak cuma punya 1 atau 2, paling tidak minimal 3 kali ya. Nggak mungkin 1 yang pasti. Setiap orang itu pasti punya minimal 2 talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dan kalau saudara mengembangkannya, itu akan menjadi 4. Saudara punya 5, dikembangkan menjadi 10, bahkan Tuhan tambahkan. Banyak orang gagal melihat hasil karena mereka menyimpan karunia-Nya, bukan menggunakannya untuk memberkati orang lain. Ada sebuah quote dari John Maxwell berkata, potensi tanpa tindakan hanyalah mimpi. Potensi berkembang ketika seseorang berani melangkah. Amin. Potensi berkembang ketika seseorang berani melangkah. Saya pernah membaca sebuah buku dari seorang penginjil. Pada saat dia berani mengambil sebuah keputusan dan Tuhan memakai dia luar biasa. Walaupun pada awalnya dia takut, dia merasa kayaknya saya bukan di sini panggilan saya. Kayaknya bukan. Tapi pada saat dia melangkah dan dia mendapatkan suara Tuhan, Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Jadi terkadang Tuhan mau kita berani melangkah. Amin. Maka Tuhan akan memperbesar, akan menambahkan potensinya dalam kehidupan kita, karunia-karunia yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Para potensi tanpa tindakan hanyalah mimpi, potensi berkembang ketika seseorang berani melangkah. Roma 12 ayat 6, mari kita baca saudaraku, Roma 12 ayat 6, apa yang dikatakan? Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Apa yang menjadi karunia saudara? Ada karunia hikmat, ada karunia kesembuhan, ada karunia mengajar, yang mungkin awalnya saudara dulu mau bicara aja sulit. Tapi pada saat saudara terima Yesus, lahir baru, dalam dengan Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan, saudara kok tiba-tiba istilahnya diberikan, bukan tiba-tiba sih ya, tapi dalam arti saudara bisa mengajar dengan lancar. Ada sebuah pewahyuan, pengertian, hikmat yang daripada Tuhan, itu adalah sebuah karunia. Amin. Amin. Biarlah setiap kita berdoa, Tuhan tambahkan karunia bagi setiap kita, dan Tuhan perjelas apa yang Tuhan mau bagi setiap kita, sehingga kita dapat melakukan visi misinya dan kita tangkap pewahyuannya dan kita kerjakan. Seorang pemain musik yang tidak pernah berlatih atau tampil akan kehilangan kepekaan terhadap alatnya. Benar enggak? Pastinya ya gitu kan ya. Tapi saat ia terus berlatih dan mempersembahkan kemampuannya untuk Tuhan, permainannya bukan hanya menjadi indah, tapi juga menyentuh hati orang lain. Saya percaya pun juga seorang pengkhotbah, pada saat dia mungkin awal-awal dia berkhotbah, mungkin bahasanya belepotan. Waktu dulu, waktu zaman kita di sekolah teologi ya, ada namanya chapel ya. Nah chapel itu kita nyampaikan firman Tuhan, wah belepotan, bisa keringat dingin gitu kan ya. Saya tipenya yang keringetan saudaraku ya kan, nggak ngapa-ngapain aja keringatan. Itu baju saya bisa basah kuyup semuanya. Bahasanya gimana? Tapi saya percaya seorang pengkhotbah yang mungkin kita lihat pengkhotbah besar begitu luar biasa, dia memiliki jam-jam keintiman dengan Tuhan. Pengurapan Tuhan yang begitu kuat, yang terjadi ada banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus, terima Yesus bukan dengan 1 atau 2 malam. Dia bergumul, dia berada dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya sebulan atau 2 bulan, bertahun-tahun sepanjang hidupnya. Bagaimana Tuhan memprosesnya. Amin. Saya percaya pada saudara dan saya punya impian, punya kerinduan, dan Tuhan dan saudara tahu apa yang menjadi karunia potensi yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Saat saudara membawanya itu di dalam Tuhan, menggumulinya dalam Tuhan, mendoakannya, berdiam dan belajar dan terus menggali. Saya percaya saudara dan saya di sini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Saya rindu saudara, dan saudara saya juga pasti sangat rindu untuk Tuhan pakai lewat hidup saudara dan saya, banyak jiwa yang dibenangkan. Lewat hidup saudara dan saya, banyak jiwa yang terima Yesus. Lewat hidup saudara dan saya, banyak jiwa yang dipulihkan. Lewat hidup saudara dan saya, banyak hidup jiwa-jiwa yang dikuatkan. Amin. Saudara punya potensi. Apa yang Alkitab katakan? Saudara dan saya
akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus Kristus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kita letakkan tangan kita pada orang yang sakit, kuasa Tuhan yang bekerja, Tuhan menyembuhkan. Perkataan kita diurapi Tuhan, banyak orang-orang yang dikuatkan, berjumpa dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan lihat dengan keberadaanmu, jangan lihat dengan usiamu, tapi mari kita, Tuhan, aku mau Engkau pakai luar biasa. Ini menjadi doa bagi setiap kita. Tuhan, aku mau Engkau pakai luar biasa. Ini menjadi sebuah kerinduan kita. Jangan hanya biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Tuhan, saudara, dan saya luar biasa. Saya dan saudara adalah masterpiece-nya, karya seninya, tangan Tuhan. Biar itu menjadi kerinduan buat setiap kita. Tuhan, aku ingin Engkau pakai luar biasa. Itu menjadi doa bagi setiap kita. Haleluya. Demikian juga potensi rohani kita hanya akan hidup jika kita menggunakannya untuk melayani. Mulailah gunakan apa yang ada di tanganmu, jangan menunggu sempurna baru melayani. Persembahkan talenta dan waktumu kepada Tuhan dan lihat bagaimana Dia akan melipat gandakannya. Amin, kita menjadi orang-orang yang dimana Tuhan lipat kali gandakan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pada saat mungkin di sini para pemuji penyembah yang memiliki karunia untuk menyembah, saudara menyembah Tuhan. Mungkin saudara suaranya nggak bagus, mungkin saya suaranya nggak bagus, tapi apabila Tuhan mengurapinya, maka orang-orang mengalami lawatan Tuhan. Amin. Ada sebuah kesaksian yang namanya seorang penginjil namanya Smith Wigglesworth ya saudaraku, salah satu penginjil yang saya juga suka gitu kan ya, bagaimana dia mendalami dengan Tuhan, dimana pada saat dia kerjanya hanya membaca Alkitab ya saudara. Saya juga pengen seperti itu, cuma karena masih aktivitas dan lainnya jadi masih terbagi-bagi saudaraku. Tetapi pada saat kita mendalami dengan intim dengan Tuhan, dan Smith Wigglesworth ini memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan, dalam satu waktu orang-orang di sekitarnya terima Tuhan Yesus. Dia nggak berbicara apapun. Dia diam. Karena apa? Karena Tuhan yang ada dalam kehidupannya mengerjakan banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan terima Tuhan Yesus. Amin. Biarlah kehadiran kita, karena saya percaya ini bukan hanya terjadi pada zaman rasul-rasul, Tuhan juga mau mengerjakan pada zaman sekarang ini. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Amin. Dan yang ketiga adalah dikatakan keterbatasan manusia tidak membatasi kuasa Allah. Matius 25 ayat 24 sampai 25 berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Seringkali ketakutan, rasa tidak mampu, dan perbandingan membuat kita berhenti mengembangkan potensi. Stop untuk membanding-bandingkan. Karena setiap kita punya karunia, setiap kita punya keunikan masing-masing. Gaya pelayanan saudara dengan gaya pelayanan saya berbeda. Tapi disitulah letak keunikannya, dan Tuhan mengurapinya, dan Tuhan memakainya untuk menjadi berkat. Seorang pemain musik pada saat dia memainkan musiknya, setiap lentingan, setiap ting-ting itu mengundang hadirat Tuhan. Amin. Maka saya percaya apapun yang Tuhan berikan bagi setiap kita, Tuhan mau untuk setiap kita tidak lagi merasa takut dan tidak mampu. Ya awal-awal mulanya ya seperti tadi yang saya bilang, pertama-tama khotbah saya keringat dingin, saudaraku, baju saya basah kuyup. Benar nggak? Apakah ada yang sama seperti itu? Ya kan ya? Tangan saya dingin gitu kan ya. Tapi kemudian kita melihat, oh bisa ya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi seringkali ketakutan itu yang muncul pertama kali, rasa tidak mampu dan perbandingan. Tapi mari kita menyadari hari ini dan bertobat dengan sungguh-sungguh bahwa mari kita tidak membanding-bandingkan dengan yang lain. Kita punya keunikan masing-masing. Amin. Nah, tapi justru di dalam keterbatasan kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Tapi justru di dalam keterbatasan kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Beberapa minggu yang lalu, saya itu ya kembali saya pernah sampaikan saudara, dan saudara juga tahu gitu kan ya. Kemudian memang sudah dijadwal oleh koordinator gereja kami untuk jadwal pelayanan. Saya sempat bisa nggak ya berdiri gitu kan ya, bisa nggak ya berdiri gitu kan ya, karena hampir seminggu di rumah sakit rawat inap gitu kan saudaraku. Nah itu jujur saya muncul rasa takut, khawatir gitu kan ya, bisa nggak ya Tuhan, tapi nggak Tuhan permalukan. Dan kemudian ya udah saya Tuhan sertai. Yang tadinya saya berpikir nanti saya khotbahnya 20 menit aja, tapi katanya khotbah itu sampai 45 menit gitu ya saudara. Jadi saya percaya pada saat kita menyerahkan kepada Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu memampukan kita berdiri tegap sampai pada hari ini. Amin. Memampukan kita melewati
melewati masa-masa sulit kita, memampukan kita melewati banyak hal yang tadinya takut, yang tadinya cemas, yang tadinya rasa tidak mampu. Tapi Tuhan membawa kita hari demi hari kepada sebuah kematangan dan kedewasaan seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Ada sebuah quote dari Hudson Taylor berkata begini, Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, Dia memampukan orang yang dipanggil. Saya suka seperti ini. Apakah saudara menyukainya? Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, Dia memampukan orang yang Dia panggil. Kan? Dulu saya nggak bisa berdoa, saudaraku. Dalam arti berdoa apa ya? Sekarang mau berdoa berhentinya agak sulit. Ya saudaraku. Jadi dalam arti, ya kan, Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, Dia memampukan orang yang Dia panggil. Ya kan? Awal mulanya saya nggak rasanya mau berdoa gimana, tapi saya ingat, waktu sebelum saya ini kan saudaraku, dalam perjalanan dalam doa syafaat bisa berjam-jam berdoa, nggak tahu apa yang didoakan. Bisa berjam-jam berdoa dan menangis sesuatu yang tidak tahu saya tangisi apa. Bukan menangisi tentang diri saya, bukan menangisi tentang persoalan saya, tapi sepertinya menangisi kepada jiwa-jiwa dan orang-orang yang saya sendiri tidak tahu, tidak kenal gitu saudaraku. Pernah dalam satu masa saya pernah berdoa untuk seseorang saudaraku, dan kemudian nggak tahu saya menangis terhadap orang tersebut. Selang berapa waktu kemudian orang itu bercerita, rupanya orang itu sedang menghadapi dalam arti sakit saudaraku, dan dalam sakitnya itu ya boleh dibilang cukup keras gitu kan ya. Dan saya mengerti pada waktu itu, pada saat itu saya berdoa ya untuk hal tersebut. Amin. Kadang-kadang kita berdoa nggak tahu apa yang kita doakan. Artinya bukan nggak tahu apa yang kita doakan, tetapi ada sebuah beban yang Tuhan taruh kepada jiwa, bukan kepada persoalan kita, bukan kepada pergumulan kita. Nah disitulah Tuhan mau berbicara. Tuhan mau bekerja di dalamnya. Amin. Tapi bagaimana kita meresponnya dan tetap melakukannya untuk suatu tujuan yang Tuhan kehendaki. Amin saudaraku. 2 Korintus 12 ayat 19 berkata, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Katakan sama-sama, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Yesus menjadi sempurna. Jadi pada saat saudara dan saya lemah, merasa nggak mampu, ternyata di situ Tuhan nyatakan kuasanya. Amin. Sering kali kita menghadapi satu hal yang Tuhan ya udahlah. Pada saat kita menyerah, pada saat kita ya udahlah Tuhan, di situ Tuhan nyatakan berkatnya. Tuhan tolong kita. Amin. Bahkan dibuat, oh Tuhan, kau hidup ya. Tapi kadang-kadang sering kali mungkin kita diperhadapkan sampai kayak seperti di ujung-ujung tanduk ya, di ujung-ujung tepi gunung gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa. Tuhan membawa kita kepada satu lompatan iman kepada iman berikutnya. Amin. Seorang anak kecil hanya punya 5 roti dan 2 ikan, tapi ketika dipersembahkan kepada Yesus, itu cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Saudara, 5 roti tambah 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Secara logika masuk akal nggak, Bu? Nggak masuk akal. 5 roti bukan artinya 5 roti yang banyak. 5 roti gak mungkin lah orang tua menitipkan makanan bekal kepada 5 roti dengan roti yang besar, ya kan? Pasti rotinya pun seberapa lah, roti kecil, ikannya pun seberapa lah ya. Tapi 5 roti tambah 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Saya percaya pada saat kita memberi sesuatu yang mungkin kecil nilainya, kecil bagi kita, tapi pada saat kita bawa kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Bahkan saudara juga pasti punya kesaksian pada saat saudara Tuhan suruh untuk menabur. Mungkin itu gak seberapa. Mungkin itu uang saudara tinggal hanya 10.000 itu mungkin. Tapi kok begitu kuatnya gerakan yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Apakah Tuhan menggantikannya hanya 10.000? Terlalu kecil Tuhan menggantinya 10.000. Benar gak Bu ya? Pasti Tuhan menggantikannya melipat kali ganda. Jadi sesuatu yang mungkin kecil nilainya bagi kita, pada saat kita persembahkan yang mungkin itu terasa seperti berkorban, tapi pada saat kita melakukannya dengan ketaatan, Tuhan melipat kali gandakannya seperti 5 roti tambah 2 ikan tadi. Amin. Seperti tadi kita ingat sama-sama bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan, Tuhan itu sudah mempersiapkan kita, tapi bagaimana tinggal kita untuk taat saja. Jangan biarkan perasaan tidak cukup membuat berhenti melangkah. Serahkanlah kelemahanmu kepada Tuhan, karena di tangannya yang kecil pun bisa menjadi luar biasa. Dan terakhir adalah potensi yang Tuhan berikan adalah benih ilahi
dalam diri kita. Tugas kita bukan membandingkan diri, tapi mengembangkan dan mempersembahkan apa yang kita punya kepada Tuhan. Ketika kita setia, Tuhan akan melipat gandakannya, hasilnya, dan berkata. Dan Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Sebuah quote penutup dari Reinhard Bonnke berkata, Tuhan tidak memanggil yang luar biasa untuk melakukan hal besar. Dia memanggil yang biasa, lalu membuatnya luar biasa karena taat. Jadi Tuhan itu telah memberikan sebuah benih potensial yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tak peduli kita berasal dari keluarga mana, tak peduli kita keluar dari rahim seorang ibu, bahkan apakah ibu itu pun misalnya seorang pelacur sekalipun. Tapi percayalah, pada saat seseorang lahir di dunia ini, berarti Tuhan mau pakai dia luar biasa. Tidak ada produk kebetulan. Tidak ada produk kebetulan. Kita semua adalah karya seni tangan Tuhan, masterpiece-nya Tuhan. Dan potensi yang besar itu Tuhan mau dan kerjakan dan terus kerjakan. Bahkan yang rusak pun Tuhan bisa buat indah dan mulia. Mari kita belajar taat. Sekalipun mungkin harga sebuah ketaatan itu mungkin rasanya sulit, tapi percayalah, di balik ketaatan itu ada kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya berdoa setiap kita, Tuhan menyelesaikannya dan menggenapi rencana Tuhan yang besar dan dahsyat dalam hidup kita. Mari kita berdoa.